Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di awal pekan ini? Semoga semuanya semangat selalu dan aktivitasnya dilancarkan. Masa lalu Loki yang kelam akhirnya mulai diceritakan di chapter sebelumnya, di mana dia dibuang oleh ibu kandungnya sendiri ke dunia bawah dan berusaha untuk merangkak naik menuju dunia matahari untuk kembali ke tempat aman bagi dirinya. Kisah memilukan ini pun sudah dia pendam selama ini dan kita pun menganggap bahwa dia juga merupakan salah satu karakter yang punya masa lalu yang menyedihkan. Chapter selanjutnya akan membahas tentang poin menarik yang akan kita ulas dan prediksi kali ini, dan tentu ini berhubungan dengan flashback dari Loki dan juga Raja Harald. Fokus tentu akan kembali ke kilas balik Elbaf lagi, terutama dengan perjalanan Loki pasca di bawah, kelakuan nakalnya dan juga bagaimana dia disalahkan atas bencana di Elbaf, termasuk kematian orang-orang di sekitarnya. Chapter depan ini diharapkan akan mengungkap bagaimana dan juga mengapa Harald ini dibunuh, serta Im Sama yang memanipulasi situasi tersebut. Nah, ada indikasi kalau aksi dari Raja Harald, model iblisnya di chapter sebelumnya ini, akan diperjelas, dan apakah ini efek dari buah iblis legendaris yang diambil oleh Im Sama ataupun manipulasi melalui haki atau teknologi yang lainnya. Terlihat saat Redon membagikan beberapa petunjuk di chapter ini dengan dia memposting dengan adanya sebuah orang yang berkata bahwa semua ini akhirnya mulai terhubung. Nah, jadi bagaimana jika memang aksi dari Raja Elbaf ini memang dikendalikan semua oleh Im Sama? Belum lagi ini pun terhubung dengan bagaimana Loki tumbuh dewasa dan dia menjadi rival utama dari Heirudin di negeri tersebut. Loki akan cemburu dengan cinta yang Heirudin dapatkan dari ibunya, dan itulah alasan mengapa dia menindasnya selama ini. Hal ini tentu sudah kita lihat di beberapa panel chapter terakhir, di mana mereka punya dua nasib yang berbeda. Loki tentu dibuang oleh ibunya, dan Heirudin malah asik bermain dan disayang oleh ibunya sendiri. Dua hal yang bertolak belakang ini pun kini membuat Loki cemburu, dan bahkan sepanjang hidupnya dia akan terus untuk membuli Heirudin karena rasa kasih sayang yang lebih dia dapatkan ketimbang dirinya sendiri. Nah, di samping hal tersebut, kita juga akan tahu apakah Loki ini memiliki buah iblis atau tidak, atau setidaknya apakah Sengs ini mengambil buah nikah dari Elbaf adalah suatu kebenaran. Kita juga akan mencari tahu apakah Loki ini menutup matanya dengan perban agar ibunya menyukainya, atau karena alasan yang lainnya. Hal ini yang menjadi alasan kuat mengapa Loki menyembunyikan matanya dan menutupnya dengan perban, karena ia ingin dicintai dan juga disayangi oleh ibunya sendiri, sama seperti halnya yakni Heirudin. Di satu sisi, Luffy pasti akan ngotot jika mendengar hal ini. Loki harus segera membuka matanya karena Luffy bisa saja sangat menginginkan dan juga menyukai mata yang aneh yang dilihat oleh orang lain. Tentu kita tahu bahwa sang kapten kita Baka Sencho ini benar-benar sangat menyukai orang unik yang berbeda dari yang lainnya. Jadi dengan hal inilah mungkin akan membuat Loki tergugah dan juga percaya bahwa itu adalah kata-kata benar yang diucapkan oleh Luffy, dan dia pun tidak akan menutup matanya lagi. Yup, jadi secara garis besar akan ada beberapa hal yang diceritakan pada chapter ini, terutama dengan fokus pada Loki yang disebut sebagai pangeran terkutuk menyusul tuduhan atas tekanan dari bangsa Elbaf terhadap dirinya. Chapter ini juga akan menyorot Im Sama ataupun pemerintahan dunia yang memakai Harald guna mencari buah iblis legendaris. Chapter ini juga menyediakan landasan emosional untuk konflik yang sangat besar ke depannya. Pertarungan antara Loki dan juga Sengs bisa saja akan dibahas dan menggambarkan luka masa lalu dan rasa dendam Loki terhadap Akagami. Kita juga akan nanti tahu bagaimana Loki yang punya buah iblis, alasan kenapa dia memakai perban, dan juga interaksinya dengan saudaranya seperti Heirudin maupun karakter yang masih misterius yakni Mosa. Jadi selama bertahun-tahun, nama Loki tercemar oleh berbagai tuduhan kelam yang datang dari tanah kelahirannya sendiri. Namun bagaimana jika semua itu hanyalah kesalahpahaman besar? Bagaimana jika Loki sebenarnya tak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan padanya ini? Inilah saatnya kita membuka mata dan menelusuri kebenaran yang telah lama terkubur dalam bayang-bayang dendam dan juga manipulasi seseorang terhadap karakter Loki ini di negeri Elbaf. Yup, kemudian di samping hal tersebut, kita akan juga melihat beberapa penjelasan terkait dengan timeline dunia luar dari Elbaf terkait dengan beberapa karakter. Beberapa tahun yang lalu, Oda menyebut arc perang terakhir dan bagaimana pertempuran sengit yang akan terjadi. Nah, potongan teka-teki terakhir untuk mencari tahu di mana Lauftil berada tampaknya dipegang oleh seseorang pria dengan bekas luka bakar.
Menariknya sekarang adalah bagaimana jika kalau pria tersebut sudah ditemukan 2 tahun yang lalu oleh bajak laut Kurohige. Kuncinya adalah informasi terpenting yang kita ketahui tentang pria ini adalah apa yang dikatakan oleh Lavite dan juga yang lainnya kepada Kuzan 2 tahun yang lalu. Kid juga mendengar tentang pria ini, tetapi dia tak pernah memiliki informasi penting dan terkait dengan apa yang dimiliki oleh bajak laut Kurohige, sehingga Kid ini tak dapat bertindak bebas. Nah, rumor mengenai pria dengan bekas luka bakar ini sampai ke Lau dan juga Kurohige dan keduanya bertindak berdasarkan rumor tersebut. Ini pun membawa mereka ke insiden Rocky Port terjadi. Bagaimana jika pria dengan luka bakar tersebut tidak lain adalah Wang Zi dan dia telah ditemukan dan dikalahkan dengan upaya gabungan Lau dan juga Kurohige beserta dengan Kobe 2 tahun yang lalu dalam insiden tersebut. Bajak laut asli Wang Zi ini dari Tiongkok dan menjadi dasar karakter Oda adalah bajak laut terkenal yang menggunakan Gorohune alias kapal hitam untuk menyelundupkan senjata, barang, dan bahkan hal-hal lainnya ke Tiongkok. Bagaimana jika kapal yang dimasuki oleh Lau sebenarnya memang adalah kapal hitam tempat pria dengan bekas luka bakar ini terlihat? Yep, pelabuhan Rocky adalah tempat di mana pria dengan bekas luka bakar ini diketahui sebelumnya. Kunci sebenarnya adalah ketika Lau dan juga Kurohige ini bertarung di Pulau Pemenang. Kurohige memberitahu Lau bahwa dia mengira Kaido akan memiliki poneglyph dan berkata dia akan mengambil poneglyph milik Lau. Lau menanggapi dan berkata bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada Kurohige dan pemenangnya akan mendapatkan semuanya di tempat tersebut. Ini berarti Pulau Pemenang ini benar-benar sebuah pulau di mana pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Kurohige dan juga Lau sudah tahu siapa pria dengan bekas luka bakar tersebut. Pertarungan pun terjadi di tempat tersebut dan dia menjadi pemenangnya. Salah satu kunci dari semua ini tentu saja adalah Kobe. Cepat atau lambat, para bajak laut terutama dengan Yonko yang lainnya akan mengetahui bahwa Kurohige telah mengambil poneglyph yang terakhir dari pria dengan bekas luka bakar ini dan tentu segera menyerbu wilayahnya di Hachinosu. Nah, sekarang ini pun terhubung dengan mengapa Kurohige ini mati-matian ingin mendapatkan status pulau bajak lautnya sebagai daerah teritorial miliknya kepada pemerintahan dunia. Kurohige berencana menjadikan Hachinosu ini benteng yang tak dapat ditembus saat ia bersekutu dengan pemerintahan dunia ini nanti. Karena para bajak laut sudah tahu dia sudah mendapatkan kunci terakhir untuk menuju ke Pulau Laughdale. Dan disinilah dia pun berencana membuat puding membangkitkan mata ketiganya sehingga dia bisa membimbingnya menuju ke Laughdale. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan beberapa prediksi terkait dengan chapter di minggu ini. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk update terbaru mengenai spoiler yang akan segera kita dapatkan. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu lagi pada spoilernya nanti. Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar. Mari kita berlabuh.